Oh, saya sering, lihat foto orang yang berfoto di sini loh, teman-teman saya banyak yang oh ternyata ini di Malaysia, di Batu Kaves. Oh, saya sering loh, teman-teman foto di sini. Saya nggak nyadar, tak kirain di Eropa. Bener, dulu itu ada kan gaya teman saya tuh kayak apa ya? Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Visa Official, yang mana channel ini dikhususkan untuk program nonton bareng ya teman-teman. Dan semoga program nonton bareng ini juga memberikan manfaat kepada kita. Kalau yang COP itu kan dikhususkan untuk ngaji bareng, makanya di channel itu nggak ada video-video lain kecuali ustadz-ustadz ataupun ngaji bareng ya. Tapi kalau di sini dicampur, soalnya di sini program nonton bareng kita akan menonton hal-hal yang mungkin bisa memberikan pengetahuan baru kepada kita, bisa memberikan hiburan ataupun kita nonton hal-hal positif lah. Dan yang pasti semoga program ini walaupun tidak ngaji bareng tapi juga bermanfaat ya kepada kita, sehingga banyak manfaat ataupun berokah di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan nonton bareng ataupun mereaksi ya. Di sini saya sudah siapkan videonya dari channel yang kemarin tuh, Farah Ophelia ya. Di sini saya penasaran biaya hidup di Malaysia, pengalaman kuliah. Oh, mungkin yang buat video ini pernah kuliah di Malaysia ya teman-teman, pernah kuliah, anggaplah pernah hidup di sana walaupun anggaplah 1 tahun, 2 tahun atau bahkan sampai 4 tahun. Makanya mungkin pengalaman hidupnya dibuat video macam ini. Cuma saya agak penasaran sih, seperti apakah sih kalau hidup di Malaysia itu biaya hidupnya seperti apa? Apakah sama dengan biaya hidup yang ada di Indonesia ataupun yang ada di kampung saya ya teman-teman. Makanya saya langsung pengen nonton, pengen mereaksi sekaligus ya, sebagai pengetahuan baru untuk saya. Oke, seperti apakah videonya? Sepertinya sudah nggak sabar nih, sudah nggak sabar nih. Oke, and Cikidot, Farah Ophelia. Yang belum subscribe, Halo subscribe ya. semuanya, Ini selamat orangnya nih. datang di channel aku. Cantik juga ya. Jadi beberapa minggu yang lalu aku udah ke Malaysia kurang lebih selama sebulan ya 3 minggu gitu. Oh, Jadi di video 1 kali ini aku mau bulanan. ngebahas berapa sih harga makanan, tempat tinggal, terus harga Makanan. kuliahnya, akomodasi, semuanya kurang lebih bakal aku jelasin di sini. Secara Anggaplah umum ini sih, tapi cerita di pengalaman ya. video juga aku mau ngasih beberapa tempat wisata populer yang wajib kalian kunjungi kalau kalian Oh, mau ke Malaysia. mau Oke, rekomendasi tempat pokoknya stay tune. hiburan juga. Yang pertama, makanan. Biaya makan nih. Kebetulan aku bukan tinggalnya di Jakarta, aku di Indonesia tinggalnya di Malang, Jawa Timur. Oh, di Tapi di Malang. kota itu masih murah. Dan aku di Malaysia juga bukan di Kuala Lumpur, bukan di KL, tapi di Subang Jaya. Oh, Subang Cuman Jaya. kalau mau ke Malaysia paling setengah jaman gitulah, nggak sampai sih sebenarnya. Nah, Subang Jaya itu makanan daerah sama juga aku ya di di sana tuh sana. makanannya murah-murah banget. Aku bisa dapetin ayam kayak ayam balado itu Oh, RM1 aja. Terus RM1. aku juga pernah beli di Maidin. Jadi Maidin itu store kayak Giant. Maidin. Kalau di Indonesia kayak Giant. Tapi Ya, Jaya. sebenarnya ya Giant itu dari Malaysia juga sih. Cuman kalau di Malaysia mereka lebih terkenal sama Maidin. Maidin. Nah, Maidin itu pusat perbelanjaan, semuanya ada di situ dan murah-murah banget. Dan kebetulan apartemen aku itu sebelahan sama Maidin, jadi aku sering itu ke Maidin buat belanja, cari makan, kayak beli kuota, macam-macam lah pokoknya. Ada nasi goreng, mie bihun, sama nasi lemak biasa itu aku beli harganya cuma RM1,60. Buset dah. Ini kok mungkin ini bohong ya, bohong ya. Masa sih? Nasi seperti tadi itu apa, nasi goreng apa itu harganya RM1,6. Kalau di sini ya paling
Iya 6.000 ya. Masa 6.000 sih iya 6.000-an ya. Wih, murah banget. Ini enak loh. Di sini kalau seperti nasi goreng itu sekarang sudah 10.000-an ya. Kalau ringgit itu mungkin 3 ringgit ya, sekitar 3 ringgit atau 2 ringgit setengah gitu ya, teman-teman. Ini jujur dari tadi tuh saya sempat kaget juga, ayam apa itu tadi yang harganya 1 ringgit aja, kalau 1 ringgit uang di sini kan sekitar 3.500-an ya. Wih, enak banget ini. Kalau di Indonesia kan dirupiahkan itu 1 ringgit sekarang sama dengan 3.500-an gitu ya. Iya betul, 3.500 rupiah. kurang lebih Nggak seperti itu sampai biasanya 7.000. teman-teman. Kalau minuman itu ya kurang lebih sama sih kayak di Indonesia. Ah, Cuma lebih mahal sedikit. Mau mulai dari 1 ringgit lah. Di Malang tuh es teh dapat 3.000. Nggak tahu kalau di Jakarta ada beberapa. iya es teh Kalau 3.000. misalnya yang di mall atau food court itu mungkin 8 ringgit, 10 ringgit ke Wih, atas. mahal berarti ya Ada kalau makanan minumannya ya. Malaysia, ada makanan India, sama ada makanan Cina. Di situ kan jarang ya pedagang kaki lima tuh. Jadi mereka itu kayak bangun tenda sendiri gitu. Nah, aku ini tinggalnya di Casa Subang, isi Bentar-bentar. Eh, apakah semua harga seperti nasi goreng itu harganya seperti itu ya? Soalnya kan saya pernah reaction video sama Cak Mujib itu di Malaysia itu seperti di pasar-pasar itu kan ada harga di depan itu tarifnya ya ada, tapi kayaknya nggak boleh ditawar. Ada yang mengatakan boleh sih, cuma harus meletakkan. Yang saya penasaran itu kira-kira harga yang seperti nasi goreng itu harganya 1 ringgit setengah ya, atau 2 ringgit lah katakanlah. Kalau semuanya rata macam tuh enak loh, murah banget. Cuma ya nanti kalau untuk pengiritan ya mungkin bisa bawa air sendiri ya teman-teman untuk minum apa ya. Soalnya kalau dari pendapat ini tadi, cerita ini tadi sepertinya agak mahal kalau minuman sih, nggak tahu juga. Tolong teman-teman kasih tahu ya. Ini tempat tinggalnya katanya nih. sini ada 4 kamar, ada dapur, ada ruang tamu, 4 ada kamar. ruang makan. Kamar mandinya tuh ada yang kamar mandi dalam, ada yang kamar mandi luar. Kamarnya tuh gede banget, bener-bener kamu satu kamar bisa buat 2 orang, bahkan 3 orang. Wih, Aku waktu itu tidur satu kamar tuh 3 orang, ada AC-nya lagi, masih ada space gitu loh buat sholat, terus ada meja belajar, ada lemari, ada kolam lengkap lah. renang, lapangan basket, basementnya juga luas. Harga-harga ini penasaran nih. Banyak nggak lengkap sih ya? 1 juta bisa dapat apartemen yang segitu bagusnya? Mungkin di Indonesia nggak dapat sih kayak gitu. Kalian sendiri Ini tahu nggak? ini 1 bulannya ya sekitar 1 juta loh. Wih, di Indonesia itu teman saya tuh banyak yang punya kosan ya, rumah kos itu 1 kamar aja kalau ada TV ada AC-nya ya. Itu 1 jutaan loh 1 bulan. Ini udah 4 kamar. Berapa kamar tadi? Ada kamar mandinya dan 1 kamarnya gede-gede juga, kok murah ya? Ini apa cuma di tempat ini aja atau sudah lumrah macam tuh ya? Saya yang kurang tahu juga. Tapi dari cerita ini saya tambah apa ya? eh, pengen loh, pengen membuktikan ini yang bicara ini benar apa tidak gitu loh. Kalau nggak sempet ya tolonglah komentar kasih tahu yang sebetulnya yang terjadi di sana. Soalnya saya orangnya nggak gampang percayaan kalau hal macam ini. Soalnya ini kan bisa dibuat juga ya untuk anggaplah promosi atau apa kan gitu. Makanya saya pengen buktikan sendiri apakah betul-betul yang dikatakan ini atau udah nggak sabar, semoga ada rezeki ya. Tapi paling tidak bantulah kasih tahu di komentar ya teman-teman. Masya Allah. Nah, kalau misalnya negara Malaysia Ya sama kuliah negara ini. Indonesia itu sama-sama negara berkembang, tapi teknologinya di Malaysia masih jauh lebih canggih daripada di Indonesia. Aku mau ngasih tahu kalau selama di Malaysia aku kuliahnya itu di Segi College Subang Jaya. Kalau misalnya Oh, aku ambil kuliah di Segi situ, kalau S1 Sigi. di Malaysia kan 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu aku dapat ijazah dari UK, namanya University of Greenwich. Itu dari UK. UK langsung.
Tapi aku kuliahnya di Malaysia, cuma memang kalau masuk situ Bangunannya kita ini harus Mas, tes bangunannya ya TOEFL. bagus juga Pokoknya kayaknya. semuanya full bahasa Inggris. Untuk kelas internasional ini termasuk murah karena cuman start from 4.000 mungkin ya, 4.500 atau 4.000 lah pokoknya. S1 3 tahun udah dapet segitu, udah murah banget. Fasilitasnya pun lengkap banget ya, pokoknya udah sama dengan negara-negara yang maju. Aku mau ngebahas tentang Gitu. akomodasi. Jadi Biaya di situ akomodasi juga ya. ada MRT, ada yang bis sama kereta kan. Aku beruntung banget sih karena depan apartemen aku tuh bener-bener USC 7, jadi tuh tempatnya bis gitu. Cuman memang yang bis lebih mahal daripada kereta. Dan itu aku bayar mungkin kurang lebih 3 sampai 4 ringgitan. Tiga, Buat terminal gitulah. tiga sampai 4 ringgitan berarti sekitar tiga aja sekitar 10.000 ya mungkin sekitar 15.000 lah paling mahal ya gitu ya. Cuma kalau dari tempat tinggal aku yang di Malaysia, kalau mau ke Kuala Lumpur, tempatnya di Petronas atau KL City Tower, Di KL, KLCC, KLCC ya. itu butuh waktu kurang lebih 1 jam lebih 15 menit. Itu kalau pakai apa? Itu kalau naik kereta. Oh naik Karena kan agak jauh juga berarti ya. panjang, terus belum berhentinya, belum Oh iya, betul betul. nunggu buka tutup pintunya. Iya ya. Oh iya, Mungkin kalau lamanya di itu situ juga ya murah teman-teman. banget karena aku waktu itu pernah 3 ringgit, 6 ringgit itu udah bisa ke KL. Soalnya memang kayak ditentukan gitu loh, weekday itu berapa ringgit, yang weekend berapa ringgit gitu. Oh gitu, nggak ada harga Perbedaan di Malaysia sama di Calo Indonesia banyak banget perbedaannya. Yang pertama, kebersihannya tuh. Oh, Kebersihannya itu dikit. jadi di Kita Malaysia kayak bersih-bersih jalan gitu ya. sana tuh Ini kok dari tadi kok nyanjung Malaysia terus sih? Ini kenapa kok jadi seperti ini ya? Apa memang betul-betul gitu ya? Soalnya jujur saya nggak pernah pengalaman sih ke luar negeri kecuali ke Mekah Madinah ya. Ya cuma di sini aja nggak pernah keluar negeri yang lainnya. Makanya maaf ya kalau saya sempat kaget apa gitu ya. Soalnya memang betul-betul saya nggak pengalaman gitu untuk makanya saya nonton macam ini biar saya tambah pengalaman juga nggak kagetan akhirnya ya teman-teman. bersih banget. Terus orangnya juga tertib. Jadi pemerintah di sana tuh menerapkan Heeh. kalau meludah itu denda, buang sampah sembarangan denda, Wih, melewati jalur lintasan MRT itu denda. Terus ada denda semua ya? nyalip mobil aja itu juga denda, pokoknya semua serba denda. Mungkin karena itu yang membuat mereka tertib, pembacanya itu Oh, udah jadi disiplin ya? diisi sendiri gitu loh, udah gak manja kayak di Indonesia kan harus diisiin. Kalau di Malaysia tuh udah gak, jalan tol itu Oh, mereka juga udah smart tag, jadi waktu kita lewat udah kebuka sendiri portalnya. oh iya ya. Dan di Malaysia itu jalannya besar-besar, bener-bener jalan tol dah, pokoknya anti macet. Macet paling cuman di jam-jam 8, 9 Jam-jam atau jam-jam pulang kerja gitu ya? jam 5. Setelah itu udah deh lancar. Wisata yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Malaysia, yang pertama tentunya Wisata ini. KLCC kan. KLCC ya? Walaupun kalian bisa lihat Petronas sebagai lambang dari Malaysia. Anggaplah Monas ya kalau Indonesia ya. Sekarang udah boleh naik ke Petronas lagi, udah ditutup, nggak tahu kenapa, pokoknya udah ditutup. Tapi kalian nggak usah khawatir karena kan masih bisa Oh, ini tuh orangnya jalan-jalan yang ke mallnya atau ke belakangnya kan ada danau, ada kayak kebun-kebun. Oh, gitu ya. Yang kedua, Indah berarti juga ya. ada Batu Cave. Batu Cave itu Batu tempat Cave. tempat sembahyangnya orang Hindu, dan kita harus ngain tangganya itu bener-bener anak bijak banget. Itu ada 250 tangga. Oh, saya sering lihat foto di orang yang berfoto di sini loh, teman-teman saya banyak yang foto. Oh, ternyata ini di Malaysia, di Batu Caves. Oh. Saya sering loh teman-teman foto di sini. Saya nggak nyadar. Tak kirain di Eropa. Bener dulu itu ada kan gaya teman saya tuh kayak apa ya? Orang-orang anggaplah orang-orang punya aja sering-sering keliling. Jadi saya kalau lihat ini terus jadi pengen nanti jadi bahaya hati kan. Jadi saya lihat udah mungkin di Eropa apa gitu. Tak kirain gitu. Ternyata ini di Malaysia loh.
Saya sering loh, melihat teman saya posting-posting foto macam nih ya, pernah lihat yang foto ini, tak kirain ya seperti tadi di luar, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tak kirain di Eropa gimana gitu jalannya, ternyata oh gitu. dan ada monyetnya. Tapi monyetnya itu lumayan jinak, cuman kalau dia kena makanan diambilin gitu. Malaysia juga punya suatu tempat historinya yaitu di Malaka. Kalau di Indonesia tuh anggapannya kayak Jogja. Malaka. Dari Kuala Lumpur itu 2 jam lebih kalau mau ke Malaka, tapi di sana nggak usah khawatir karena di sana juga banyak bule, banyak turis, banyak berbagai macam negara. Setelah itu Genting Highland ini tempat favorit aku. Menurut aku unik banget Genting sih karena Highland. jalannya bener-bener jalan besar. Tapi Heeh, kita harus naik gunung. Biasanya kan kalau kita ngelewatin gunung tuh jalannya sempit. heeh, Itu tuh jalannya bener-bener jalannya kayak jalan tol gede. heeh. Dan di antara pohon-pohon, Oh tiba-tiba di ini loh, atas sendiri itu ada beberapa bangunan tinggi. Itulah Genting Highland. Genting Ada mall, Highland. ada hotel, tapi di dalam mallnya itu modelnya kayak Trans Studio gitu, kayak Trans Studio kan di Hmm. dalam gedung, nah kayak gitu modelnya. Terus kalian bisa naik gondola, itu Ini jiwa keren banget. Suatu kemiskinanku kali ya itu meronta-ronta ini ya. nanya terakhir Nggak buat bisa kalian yang mau cari keliling kemana oleh-oleh ini. bisa langsung ke pasar seni atau Central Market, dan Oh, yang kedua Central di Market. Petaling Street atau Chinatown. Di situ Iya ya, saya pernah reaction masalah pasar sama Cak Mujib itu, pasar-pasar sih kalau ya nggak tahu juga sih apakah cuma pasar tertentu tapi saya lihat itu apik banget sih, apa, keren banget, nggak tertata rapi, parkir, terus masalah jualannya, sumpah yang saya lihat untuk pasar itu nggak tahu pasar-pasar yang lain. Tadi saya lihat juga pasar tadi juga bagus yang sentral itu kan. Wih, market sentral itu saya lihat juga rapi, apa ini, saya lihat dulu ya bentar ya. Ini juga rapi. Nah, iya, pasar seni atau itu Central nih Market, dan yang Central kedua di Market ya. Petaling Itu Street kan atau parkir itu kan. Chinatown. Di sini nggak ada Di ya. situ kalian bisa Kalau kampung dapetin saya. barang-barang murah. Itu udah paling murah sih menurut aku. Aku saranin buat kalian yang mencari oleh-oleh beli coklat. Karena di Coklat, Malaysia sisi coklat apa ini? Almond bitter sweet. terkenal sama coklat. Tapi Oh, Milonya juga enak loh. Kalau kalau kalian ke Milo Petaling ya, Street atau Chinatown itu jangan lupa buat iya. foto-foto. Milo itu dari waktu kecil kan di sini banyak ya orang-orang merantau ke Malaysia itu ketika pulang itu bawa Milo itu saya gembiranya sumpah. Milonya itu enak loh. Coklat coklat beda pokoknya lah sama Milo-Milo yang di sini loh. Dari kecil itu saya, apa ya, pecinta Milo Malaysia itu. Kalau ada tetangga datang dari Malaysia itu biasanya saya keburu silaturahmi, soalnya biasanya dikasih Milo gitu, makanya. Mungkin saya itu suka Milo karena dari kecil dikasih Milo Malaysia ya. Coba kalau dari kecil dikasih Milo yang di Indonesia, soalnya kan dulu jarang diberi Milo gitu kan, apalagi saya orang kampung ya gitu. Jadi untuk beli Milo itu sulit, dapat uang jajan sekolah aja syukur lah kalau dulu waktu kecil tuh. Di situ juga spot fotonya juga lucu-lucu, unik-unik. Oke, sekian video dari aku. Masya Jangan Allah, lupa klik luar biasa sekali ya teman-teman, itulah tadi program nonton bareng ya. Walaupun saya itu terlihat mungkin ya sama teman-teman ada kagetannya gitu ya, seperti yang saya katakan di tengah-tengah video itu. Saya itu orangnya nggak pernah keluar negeri loh. Saya dari kecil ya sekolah di sini, terus mondok berapa tahun? 8 tahun ya. Mondok, terus habis itu ya di sini hidup di rumah nggak kemana-mana gitu. Walaupun tetangga banyak yang merantau, saya nggak merantau soalnya ada ibu saya yang saya nggak tega untuk ditinggalin gitu, makanya saya tetap di sini. Makanya tadi tuh saya sempat kaget, masa, harga makanannya seperti itu, nasi goreng seperti itu, terus tempat-tempat wisatanya juga, terus harga-harga apa tadi, apartemennya itu kan, sekitar 1 juta itu sudah dapat yang macam tuh ya, luar biasa ya teman-teman.
Jarang keluar juga, makanya program nonton bareng macam ini untuk mengimbangi, apa ya, mengimbangi pengetahuan saya, pengalaman saya. Walaupun saya tidak pernah ke Malaysia seperti tetangga-tetangga saya kebanyakan, paling tidak saya juga mendapatkan pengalamannya melalui jalur ini ya teman-teman. Nonton ini, nonton video seperti itu. Ya, walaupun teman-teman nggak suka, terhadap program nonton bareng ini nggak masalah ya, walaupun nggak suka sama channel ini nggak masalah, yang penting saya itu mendapatkan pengalamannya, saya itu mendapatkan pengetahuannya, mendapatkan hal-hal baru yang mungkin saya itu tidak pernah dilihat di kampung saya, tidak pernah dilihat di kota saya, di Indonesia, dan lain sebagainya. Yang penting saya itu aja, walaupun channel ini nggak mau berkembang ataupun apa, ya nggak masalah sih, yang penting saya dapat itunya aja dulu, seperti itu. Oke, kira-kira ada pengalaman apa lagi yang ada di Malaysia, di Thailand, di Brunei, Singapura dan sebagainya? Coba dong kasih link di komentar ini, nanti saya akan nonton bareng juga gitu, dan saya akan mereaksi, video-video yang teman-teman kasih kepada saya ya. Semoga, program nonton bareng ini juga memberikan manfaat kepada teman-teman, menambah pengetahuan kepada teman-teman, atau yang sudah tahu mungkin dari semua itu, oh ternyata orang Indonesia yang kampung seperti Cak Ope itu masih belum tahu hal macam ini yang itu, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Saya lebih baik, terus terang saja ke kampungan saya daripada saya sok jadi anak kota, sok jadi anak yang keren, padahal isinya kosong ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.